Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Pertanyaan yang akan kita bahas kali ini semoga nantinya dapat memompa semangat kita dan sekaligus memacu dan memicu kita lebih giat dalam menata keberimanan dan kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan yang akan kita bahas terkait dengan hal yang amat sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan karena memang Dia memiliki hati, pikiran dan amalan yang istimewa. Kurang lebih pertanyaannya sebagaimana berikut. Apa betul ada dari sekian hamba Allah saat meninggal dunia telah dikubur jasadnya tidak hancur, tulangnya masih utuh tertata, bahkan dagingnya pun tidak membusuk, tidak berbelatung, lalu dimakan habis oleh belatung, tidak membusuk? Nah, mari kita simak bersama-sama. Tentunya ini sedikit aneh, tapi tidak ada aneh jika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan dan menetapkan kun. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala sudah idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Maka itu akan fayakun meskipun jauh dari nalar normal kita. Nah, berikut kita simak satu pemaparan di dalam salah satu kitab yang tentu kitabnya adalah Mu'tabarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jaa'a fil khabar, dan sungguh benar-benar telah datang, ada di dalam satu riwayat. Pemaparan tersebut ada. La yablah, tidak akan pernah hancur jasad hamba-hamba Allah yang berikut ini dituturkan. Siapa jasad yang tidak pernah hancur itu? Pertama adalah an-nabiyyu. Jasad Nabi tidak akan pernah hancur meskipun bukan puluhan, bukan ratusan, mungkin lebih dari 1000 tahun. Andaikan diperkenankan dibongkar, maka jasadnya hakul yakin Allah muliakan tidak akan hancur, akan tetap utuh seperti diawetkan. Kenapa? Karena Nabi adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban risalah mulia, menebarkan ketauhidan, membumikan syariatnya. Yang kedua, wal ghazi, hamba-hamba Allah yang turun ke medan perang. Saat turun di medan perang, sehat walafiat, tidak tergores mungkin, kalaupun tergores tidak sampai menjadikan beliau kehilangan nyawa. Contoh macam sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berulang kali mengikuti peperangan tapi beliau meninggal. Justru bukan karena pedang lawan, bukan karena tombak lawan, bukan karena bidikan anak panah musuh, tapi justru meninggalnya beliau di ranjang. Yang ketiga, wal alim, hamba-hamba Allah yang penuh hati dan pikirannya dengan ilmu. Ilmunya itu dapat mengantarkan dia semakin mulia di hadapan Allah karena kedekatan terus dibangun, terus dijalin. Ilmunya itu menuntun dia untuk memiliki rasa yang amat sangat kuat kedekatan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal perintah laju dikerjakan, larangan jauh dan jauh. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki bermanfaat dan barokah sehingga menuntun kita menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasyahid, hamba Allah yang turun ke medan perang, nenteng senapan, menghunus pedang, lalu kemudian gugur di medan perang. Banyak seperti ini. Mudah-mudahan perang yang diikuti seperti para sahabat tentunya. Peperangan yang mereka ikuti bukan atas dorongan dendam, bukan dorongan kebencian, bukan juga karena nafsu ingin berkuasa, semata-mata li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat la ilaha illallah.
Yang kelima, wahafizul Quran, hamba-hamba Allah yang dimampukan dengan ikhtiar dan doanya, Al-Quran 30 juz ada di otak dan di dalam hatinya. Belatung tidak mau makan. Bakteri tidak akan mengganggu sehingga membusukkan jasadnya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita menuntun anak kita menuju ke sana. Kalaupun kita tidak, mudah-mudahan anak kita. Allahumma amin. Yang keenam, wal muadzinu, hamba-hamba Allah yang mengundang umat Islam untuk datang ke rumah Allah. Berarti ditugaskan oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu dinanti. Sudah masuk waktu apa belum? Hamba-hamba Allah kemudian yang mengumpulkan banyak hamba-hamba Allah yang lain yang beriman dan bertakwa, sholat berjamaah. Sawu sufuwakum, mereka kemudian mengisi saf-saf terdepan. Berbahagialah bagi para muadzin karena jasad Anda akan utuh meskipun berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun dikubur di dalam tanah. Yang ketujuh, wal mar'atu idza matat fi nifasiha. Seorang wanita yang meninggal saat nifas. Artinya meninggal sebabnya itu melahirkan. Maka wanita yang melahirkan itu hidup mulia, mati syahid. Hidup mulia, mati syahid. Kenapa mulia? Menimang anaknya, mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Ketika meninggal, jasadnya tidak akan hancur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan itu. Allahumma amin. Yang kedelapan, wa man qutila mazluman. Seorang hamba Allah yang dia itu dibunuh dalam keadaan dizolimi, difitnah, akhirnya digebukin, meninggal. Tidak salah, tidak pernah berbuat masalah, tapi dikira dialah yang membuat masalah, dikira bermasalah, akhirnya kemudian meninggal. Jasadnya diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kesembilan, waman mata yaumal jum'ati wa lailatiha. Orang hamba Allah yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat memang dibebaskan dari azab Allah. Ternyata bukan hanya itu, juga diutuhkan jasadnya. Mudah-mudahan kalaupun kita bukan nabi, bukan orang yang turun ke medan perang, bukan sosok ulama atau alim, tidak mati syahid, belum hafal Quran, jadi muadzin pun enggak karena suaranya tidak mendukung. Wanita bukan, kita laki-laki. Berbuat zalim, dituduh berbuat zalim lalu kemudian meninggal juga bukan. Mudah-mudahan yang kesembilan, Allah wafatkan kita dalam keadaan hari Jumat atau malam Jumat istimewa. Inilah 9 hamba Allah yang oleh Allah dijamin jasadnya tidak akan hancur berkalang tanah. Maka kebangkitannya menjadi luar biasa. Kebanyakan orang bangkit hanya menyisakan tulang ekor, tapi dia utuh jasadnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk masuk ke salah satu dari 9 golongan itu. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.